mimma gharamin muthqalun. Jadi di ayat yang 46 ini, ataukah engkau Muhammad mungkin punya utang sama mereka itu? Karena kamu apa? Atau mereka punya utang sama kamu karena kamu minta upah ke mereka. Enggak toh, itu. Kalau seandainya karena begitu, lalu kemudian mereka mendustakan ayat-ayat Allah itu, gitu kan? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang, sehingga mereka tidak taat itu karena gitu, tidak menghormati kamu karena kamu minta duit ke mereka, minta upah ke mereka dalam hal menyampaikan dakwahmu itu. Padahal seluruh nabi rasul ini selalu mengatakan la as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Seluruh nabi rasul. Aku tidak minta upah kepadamu untuk dakwahku ini, karena upahku hanyalah dari Allah SWT. Itu banyak ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Biasanya sampean tak kasih tahu. Sekarang coba cari tahu, lalu kasih tahu Gigi. Ayo. Ben gak ngantuk. Ayo. Banyak. Kok Yasin itu beda, bukan Yasin 21, itu banyak itu. Kalimatnya gitu. In la as'alukum min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin in ajriya illa ala Allah, gitu. Ada banyak ayatnya. Ayo. Gak apa-apa. Banyak artinya siapa yang jawab banyak juga dapat itu nanti mesti. Ayo. Ayo dicari bahwa para rasul, para nabi itu benar-benar melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran non-profit, pendidikan tanpa biaya, karena enggak minta upah. Wah. Ada yang sudah dapat? Monggo para santri, santri tuwek-tuwek ini. Ayo. Artinya itu, ya, wahai umatku, aku tidak pernah minta upah kepadamu. Untuk dakwahku ini enggak ada niatan upah profit, enggak. Karena upahku hanya dari Allah, Tuhan pencipta semesta. Yo, udah dapat belum? Yang dapat hadiah jempol dari saya. Ayat Yasin 21, Gus. Oh, bukan. Ayat Yasin, ayat kok Yasin. Surat Yasin itu, ayatnya 21. Tapi bukan itu. Itu kan perintah. Kalau itu perintah. Ya, Aswara, Gus. itu satu di antaranya. Apa? Aswara 164. Coba dibaca Asy-Syu'ara ayat 164, Pak Rahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajaran itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Oke, dapat satu, Mas Rohim, dari Aswara lagi Trawulan, tuh, Mojopahit, 180, Gus. Mojolegi, Mojowarno, Mojokerto. Ayo. 180, Gus. Aswara, Apa? Gus. Aswara kuatah, Gus. Gimana suaranya yang keras? Aswara nggih, 180 nggih, sami. 180. Oke, ayo yang lain lagi sudah. Trawulan udah dapat hadiah. Al-Furqan. Quran surat Hud ayat 29. Oke, coba dibaca Bu Ida Handayani dari Pucangro, Kali Tengah, Sungai Lebak, Lamongan. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Astagfirullah.
Ini santri-santri lawas ini. Ada lagi selain Hud sama Asy'ara? Tadi Mas Rohim, Asy'ara ayat 180, lalu Mbak Ida tadi Hud ayat berapa? 29. 29. Ada lagi, monggo. Al-Furqan 57, Gus. Al-Furqan 57, Pak Mahfud, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku tidak minta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Shadaqallahul adzim. Coba ya, kalau kita teliti yang dibaca Mas Rohim tadi jelas kalimatnya. Aku tidak minta upah untuk ajaran yang kusampaikan. Jadi misinya itu misi profetik betul. Profetik apa? Profetik. Itu misi murni dakwah hanya untuk menyelamatkan umat. Profetik itu dari kata profet. Profet bahasa Inggris. Profet itu artinya nabi. Jadi profetik misi kenabian. Misi kenabian. Misi yang benar-benar hanya untuk menyampaikan risalah Allah, membuat umat menjalankan risalah itu, lalu tujuannya hanya untuk menyelamatkan nanti di akhirat. Yang dibaca Mbak Ida tadi juga sama. Aku tidak minta harta sama kalian. Enggak. Apalagi kemudian aku nggak akan ngusir orang beriman. Misalnya hanya karena orang beriman itu miskin, lalu ya alhamdulillah. Nanti terus enggak tahu konconin enggak. Lalu surat Hud tadi coba dibaca lagi Mas Mahfud. Al-Furqan, Gus. Ya, dibaca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang yang mau mengambil jalan yang kepada surat Al-Furqan ayat 57. 57 ini malah jelas. Jadi ada, kalau tadi belum disebut di ayat-ayat sebelumnya surat tadi baru kemudian bahwa itu dari Allah upahku, tapi yang di ayat 57 tadi tambahan tuh bahwa aku tidak minta upah untuk ajaran yang kusampaikan ini. Upahku hanyalah, kata Allah, kata para nabi, upahku. Atau bukan upah ya, tetapi tujuan targetku itu bukan harta, tetapi apa? Kepatuhanmu terhadap ajaran Allah. Kepatuhanmu. Jadi buat para nabi, para rasul itu dulu, ketika umat itu patuh tunduk kepada Allah, kepada ajaran yang disampaikan, itu sudah hadiah terbesarnya para rasul, para nabi. Kegembiraannya para nabi, para rasul itu. Bukan harta, bukan upah, bukan. Dan itu yang diusung oleh SPMA itu. Misi profetiknya itu. Misi tanpa upah, misi tulus hanya karena itu. Makanya kalau zaman baca di profil SPMA itu kan, SPMA itu lembaga non-profit, non-partisan, non-primordial. Nah, itu artinya gini, biar zaman baca biar tahu artinya juga ya. Non-profit itu artinya nirlaba. Nir itu tidak, laba nyari laba. Berarti non-profit atau nirlaba. Kalau non-profit kan bahasa Inggris ya. Kalau nirlaba itu bahasa kita. Nirlaba, kalau nirkabel kan tanpa kabel, wifi itu namanya. Kalau nirlaba berarti tanpa nyari laba. Jadi kalau sama lihat organisasi nirlaba, SPMA itu begitu. Makanya santri pun dibebaskan dari biaya. Karena pembelajarannya profetik. Kita ingin membentuk santri yang tidak bermental pedagang, mental kapitalis. Maka gimana cara? Ya sistem pendidikannya juga harus non kapitalis. Nah kalau sampean ingin membentuk santri yang benar-benar bermisi, bermental profetik, tetapi kemudian sistem pendidikannya masih kapitalis, ya enggak bisa no, tak iya. Ya kan? Jadi kalau sampean ingin membentuk satu pribadi-pribadi profetik, pribadi-pribadi tulus yang nanti mengabdi demi agama ini,
seperti para nabi, para rasul, maka sistem pendidikannya ya harus seperti para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul itu kepala sekolah sekaligus guru bagi umat ini. Dan beliau-beliau menyelenggarakan proses pembelajaran itu dengan cara tadi, la as'alukum min ajrin. Maka kemudian para sahabat, para santrinya pun akhirnya bisa menjadi para ahli dalam hal agama yang warasatul anbiya, pewaris para nabi. Begitu logikanya. Kenapa? Karena niru langsung dari teladan yang diberikan Rasul. Sistem yang diajarkan itu. Kalau di masa Rasulullah Muhammad SAW, ya ini saya kembangkan ke sana, itu ada sekolah dulu itu ya, ada madrasah namanya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu ada yang mengatakan Sufah itu dari kata Sofi. Ada yang mengatakan dari kata Sufah. Artinya suci, lembut. Karena Ahlus Sufah itu orang-orang yang memang sudah mondok. Jadi kemanapun Rasulullah kemanapun Rasulullah itu orang ini selalu mengikuti, ada sekitar 60-70 orang. Mereka memang sudah benar-benar meninggalkan segalanya untuk benar-benar nunggu kapanpun wahyu Allah turun, untuk melihat sedetail apapun perilaku Nabi, untuk kemudian mencatat, lalu kemudian mengkodifikasikannya. Nah, satu di antara pentolannya itu Abu Hurairah. Itu. Nah, tidak ada biaya, tidak ada bayaran. Wong saat itu sering kali kemudian kalau pas waktu nggak ada makan bersama gitu ya kemudian lapar bersama. Maka mentalitas yang terbentuk selama proses pembelajaran inilah konsep learning by doing ini yang membentuk satu konstruksi sosial perpaduan dari realitas subjektif dan realitas objektif sehingga melakukan objektivasi. Oh, ya ngomong gitu. Intinya apa? Proses pendidikan di masa Nabi itu adalah non-profit, tidak minta upah. Makanya yang dibaca Mas Mahfud dalam surat Hud ayat 57 tadi, Al-Furqan tadi, jelas satu-satunya target itu adalah kepatuhan manusia kepada Allah. Gitu loh, jelas. Nah sekarang makanya pendidikan-pendidikan kalau masih berbayar, apalagi dengan sistem kelas, ada itu di Solo ada satu pesantren yang kalau bayarnya tinggi maka dia kelas VIP. Nanti kamarnya ya AC apa. Kalau bayarnya yang semi VIP nanti ada tapi 2 orang 3 orang. Ada yang kamar mandi dalam, ada yang kamar mandi luar, dalamnya mungkin 8 meter mungkin. Jadi sistem kelas sudah diterapkan secara berdasarkan status sosial dan status ekonomi. Lah ya apa nanti jadinya santri itu? Wong Islam itu menghilangkan kelas-kelas sosial berdasarkan ekonomi, berdasarkan ras. Lah kok malah kemudian di pesantren dibentuk sistem kelas itu. Wah sini. Sehingga kalau ingin membentuk, sebenarnya kan pesantren itu ingin membentuk generasi, mencetak al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi itu la wayarithul dirham wala dinar. Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, perak maupun emas. Yang beliau wariskan adalah sunnah beliau ini, baik perkataan, tindakan, takriri, himmah. Itu. Lah kok kemudian sekarang malah berlomba kekayaan para ini gimana? Berarti zaman mewarisi dari siapa? Siapa yang dulu orang terdahulu yang mewariskan harta? Dulu zaman-zaman Nabi. Korun toh. Berarti zaman itu kalau misinya tidak misi profetik itu jadi al ulama warasatul qarun, bukan al-anbiya. Itu loh. Nah, ini kritik pedas untuk kita sendiri ya. Jadi dalam ayat 46 ini saya kembangkan ke sana supaya kita ini
di dalam mendidik atau mencetak generasi kita. Ini mau kita cetak sebagai apa? Sebagai orang-orang yang bermental profetik seperti para nabi, ataukah justru kita dekatkan dengan mental-mental kapitalis yang selalu berhitungnya untung rugi. Hitungnya adalah ada laba enggak, ada untung enggak untuk saya. Para nabi itu gepeng ilir itu ya hanya untuk kepentingan umat. Itulah ya. Makanya di sini kenapa sih Muhammad mereka kok nggak taat itu? Coba tanyakan, apa karena mereka itu punya hutang sama kamu karena kamu minta upah gitu tak sama mereka? Iya. Nanti kalau sudah arahnya itu duit gitu, di pesantren sudah diajarin gitu ya. Nanti ke umat ya akhirnya umat ya digitukan juga. Umat dianggap komoditas. Umat dianggap sebagai lahan untuk mengeruk keuntungan. Kalau sudah kayak gitu ya sudah, akannya jadi satanic circle. Apa? Lingkaran setan. Pendidikan yang kapitalis akan melahirkan produk-produk manusia kapitalis. Sebaliknya, pendidikan yang profetik akan melahirkan insya Allah manusia-manusia profetik. Gitu loh Mas Misan. Sehingga kalau sampean tanya bagaimana para TPU itu kok mau dan dimampukan oleh Allah untuk berjuang dimanapun, kapanpun, saat apapun, tanpa ada janji imbalan gaji, ya karena memang pendidikan di SPMA itu diarahkan ke sana. And I'm proud of it. Dan saya bangga dengan itu. Gitu loh. Jadi sampean yang ini tak ajak menuju ke sana. Bagaimana anak-anak sampean itu nanti menjadi seorang yang bermental baja, siap hidup di medan apapun. Ya itu dengan cara apa? Ya mengirim kepada lembaga seperti SPMA itu. Tapi nggak keren Gus. Nah, saya pikir dulu Ashabus Suffah itu keren, Ahlus Suffah itu keren. Belas enggak keren, belas. Karena apa? Keren dan tidak keren itu casing manusia dengan standar manusia. Sementara kita ini pakai casing dan standarnya Allah yang berbasiskan pada inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling keren di antara kalian di mata Allah adalah atqakum. Siapa? Yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak gajinya, paling tinggi jabatannya, paling wangi parfumnya, paling mahal merek mobilnya. Bukan. Nah, itu kan standar-standar yang dipakai dan diciptakan oleh kapitalis untuk menjebak dan memperbudak kita. Nah, saya dan sampean semua tak ajak untuk tidak mau. Be a freedom. Jadilah orang yang merdeka dari belenggu tadi. Dengan cara apa? Mulai dari tadi ya. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka ada suatu gaib yang laku mereka menuliskan perkataan mereka. Mereka itu tahu hal yang gaib. Kok kemudian tidak taat itu. Maka kalau mereka juga kamu tidak pernah minta upah ke mereka. Mereka juga tidak tahu hal yang gaib. Lalu mereka masih tidak taat, mendustakan kiamat, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya sudah, fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad, li hukmi rabbika, pada Tuhan penciptamu. Ya, sabar Muhammad, kata Allah begitu. Sabar kamu Muhammad, ya, sabar. Lu Nabi Muhammad lu masih diperintah sabar, apalagi kita. Gitu. Kenapa? Memang tantangannya berat. Saya berkali-kali sampaikan, kalau agama ini ringan-ringan saja, hadiahnya apa? Kayak pasangin merek Cina. Tapi karena hadiah yang kita mau raih itu champion berupa heaven atau surga, kita harus siap untuk berat itu. Maka Nabi Muhammad kan, sabar ya Muhammad ya.
Kata Allah begitu. Wala takun kasahibil hut. Kamu jangan seperti pemilik ikan. Siapa pemilik ikan itu? Nabi Yunus. Yang kenapa? Karena tantangan umat yang cerewet, tidak taat-taat, tinggal pergi. Umat kayak gini tidak mau taat, pergi aja nyari umat yang lain. Mughadiban. Jadi dalam keadaan marah gitu. Zahiba mughadiban istilahnya gitu. Pergi dalam keadaan marah. Jadi Nabi Yunus itu pergi dalam keadaan marah. Marah terhadap siapa? Terhadap umatnya. Sebenarnya secara logika itu marahnya itu ini kok pada sembunyi. Marahnya itu logis itu. Kenapa? Karena umat itu tidak taat-taat tuh. Pemenyek, cerewet, waduh, gitu. Ya sudah, tak nyari umat yang lain, gitu. Sebenarnya logis dan masuk akal. Tapi di mata Allah itu zalim, kata Allah. Zalim. Kamu itu berarti mutung, putus asa. Gitu. Yai asu. Putus asa. Nggak boleh kayak gitu. Kata Nabi. Kata Allah kepada Nabi. Maka jangan seperti itu. Idnada wa huwa makdum, ketika dia berdoa, nanti akan dilanjut dalam ayat selanjutnya itu tentang cerita bagaimana beliau kemudian naik perahu dan lain sebagainya. Intinya adalah beliau meninggalkan umatnya itu dalam keadaan tidak sabar atau marah. Nah, sampean dan saya juga begitu. Semarah apapun sampean kepada siapapun orang yang sampean dakwai, tetap doakan tuh. Tetap doakan, tetap ingatkan, tetap sayangi. Kenapa? Selama orang belum mati, sejahat apapun mereka masih punya kesempatan baik. Udah gitu prinsipnya begitu. Selama belum mati. Jadi, Ong Fir'aun aja sama Allah diperintahkan untuk mendakwai, padahal sudah sekafah itu kafirnya. Sehakul yakin itu musyriknya. Itu Fir'aun itu gitu. Fir'aun itu dalam kekafirannya itu hebat banget dalam kekafirannya. Kalau standarnya orang musyrik, dia sangat keren. Jadi, terus terang banget. Enggak. Zaman kalau orang-orang sekarang itu musyriknya kan masih malu-malu ya. Katanya nyembah Allah tapi pakai baju untuk kusumo, anti miskin, kayak gitu-gitu. Kan masih pakai gitu-gitu. Kalau Fir'aun enggak. Fir'aun sekalian, enggak. Saya enggak butuh Tuhan. Sayalah Tuhan. Nah, kan. Jadi musyriknya itu hakul yakin. Kafirnya itu kafah. Loh begitu aja lah masih disuruh untuk mendakwai. Maka kata Allah, kamu jangan seperti Yunus yang dulu pernah, meskipun kemudian bertaubat ya, karena Nabi. Nabi itu kan salah langsung ditegur sehingga langsung tobat sehingga dosa nggak mampir, itu yang disebut maksum, terjaga. Tapi kamu jangan seperti itu yang kemudian nggak sabar itu ya. Nah, kata Allah begitu, itu untuk membimbing para rasulnya dengan analogi-analogi seperti itu. Kita pun mengambil pelajaran dari situ. Kita yuk jangan gampang mutung ya. Saya ini GG ini orang yang raja mutungan saya ini. Makanya ini saya juga kena ayat ini. Belajar. Itu gampang mutung. Kalau sudah lo. Kamu nggak butuh aku ya. Ngapain aku butuh kamu? Oh ya, sombong gitu. Nah, jangan ya. Kita harus lebih sabar lagi. Belajar. Oke, sampai di situ. Monggo. Kalau ada yang mau dirangsemi. Ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan, silakan. Mantuk, jangan-jangan nggak dengar tadi. Wonten, Gus. Apa Pak Zul? Singkat pertanyaan, Gus. Bagaimana agar kita bisa sabar, Gus? Matur suwun. Enggak tahu saya. Bagaimana kita sabar? Sabar itu saya coba ikuti saya Pak Zul. Easy to say but difficult to do. Coba. Easy to say but difficult to do. Ayo bareng-bareng ayo. Easy to say but difficult to do. Easy gampang to say untuk diucapkan,
but difficult, tetapi sulit to do, untuk dilakukan. Itulah sabar itu ya. Itulah sabar. Sabar itu sifatnya fluktuatif ya. Kadang bisa sabar, kadang enggak gitu. Tapi harus latihan, namanya latihan. Makanya latihan sabar. Dan latihan itu continuously. Dia selalu berlangsung sepanjang hayat itu. Itu yang namanya disebut Pak Jo. Zaman lah dulu di IKIP tuh harusnya lali mungkin ya. Ada yang disebut gini, lifelong learning. Pembelajaran sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Jadi pembelajaran tentang sabar. Ya apa cara nih? Wis gini aja lah Pak Jo. Tips sederhananya ya, tips sederhananya sih. Pertama, ya kan Pak Guru Mohtar sudah ngajarin kita itu. Pertama, ayo siap diremehkan. Maksudnya itu sebenarnya ada satu niatan sabar. Kalau kita tidak ingin dipuja, kalau kita juga tidak ingin kemewahan dunia, kalau kita juga nggak ingin ambisi-ambisi seperti orang-orang di luar sana, kalau kita, maka kita kan tidak ada sesuatu yang membuat kita akan tidak sabar itu. Itu yang pertama. Tancapkan itu. Jadi, mobil kok Sparko. Apa tadi? Apa Pak Jo mobil sama itu? Rio. Nissan Mark, Nah, mobil kok Nissan Mark. Rumah kok dari dulu kayak gitu, nggak direnovasi. Keramiknya jelek. Nah, tak ina-ina gitu kan. Sama misalnya tetangga yang, lo sama itu, ya enggak kenapa-kenapa, ya sabar. Kenapa? Ya karena sampai enggak mengharapkan itu kok. Bukan karena enggak bisa. Kalau Pak Jo mau kan bisa itu. Enggak tahu sih. Untuk bangun yang lebih bagus itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita tuh, saya sering sampaikan, di dalam hati sampean itu memiliki gambaran utuh tentang dua kehidupan. Ya kan? Baik kemewahan dunia dibanding kemewahan akhirat, kemelaratan dunia dibanding kemelaratan akhirat. Maka visi sama untuk ke sana. Sabar itu kan as a matter of fact bicara tentang time. Sabar itu kan tentang waktu kan ya. Sabar itu kan tentang waktu. Kita nggak sabar itu kan karena kita diburu waktu. Baik waktu karena kita dibenci lalu ingin balas. Gitu. Nah kita kan kalau sabar bahwa akhirat itu ada, kita akan sabar. Kenapa? Godong delimo merangi teles, aku trimo Gusti Allah sing bales. Loh, kayak gitu kan? Kenapa? Karena percaya yaumul hisab, bahwa akan ada apa? Hari pembalasan. Maka kalau konsep percaya akhirat itu ditanamkan betul, kita itu selalu begitu. Ketika diona orang, difitnah orang, atau dicaci orang, kita itu sabar. Kenapa? Karena pasti akan ada balasan. Karena yakin. Tapi kalau nggak yakin itu repot sudah. Inginnya balas di sini. Inginnya mau jalan. Apa? Disegerakan. Nah konsep kemewahan dan sebagainya, itu karena sampean itu nggak percaya akhirat. Sehingga inginnya mau jalan. Coba dalam surat Al-Isra itu ada. Barang siapa yang ingin disegerakan di dunia, baik kebebasan, kemewahan, kekuatan, kekuasaan, kami akan berikan segera, kata. Kami akan segera. Tapi nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Sebaliknya, barang siapa yang sabar menunggu itu, maka balasan di akhirat akan lebih. Nah itu makanya tipsnya ya begitu aja. Apakah itu gimana? Berat. Berat. Karena itulah berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama merasakan berat. Biar saling gendong, biar saling mendukung. Gitu. Jadi begitu. Ayo, pertama tadi, jangan memiliki ambisi yang aneh-aneh supaya apa? Siap diremehkan tadi. Ajaran siap diremehkan itu luar biasa loh. Seolah-olah remeh. Itu, zaman kalau diremehkan itu menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Karena kalau zaman itu siap diremehkan, itu kan kayak ibu bapak itu ya. Ketika misalnya dihina-hina sama anak kita yang kecil, bapak jelek, ibu nakal, ibu jahat. Zaman dihina-hina gitu.
Ya kan? Sampean tuh merasa jelek nggak? Enggak loh. Karena sampean yakin bahwa itu ucapan anak kecil yang enggak tahu apa-apa tentang sampean. Padahal dalam hati anak kecil itu marah-marah bener, bapak jahat bener, jelek betul gitu. Dalam hati anak kecil tadi. Niatnya anak kecil tadi gitu, karena memang sedang marah mungkin apa. Tapi orang tua enggak mungkin itu nanggapi dengan, oh berarti aku jelek temen yo. Kamu sendiri jelek. Enggak mungkin gitu. Itu orang tua jelek untuk apa itu? Bukan orang tua, itu boneka itu. Kan enggak mungkin gitu. Kenapa? Karena orang tua ini sudah tinggi derajatnya. Lebih lama hidup dan sebagainya. Jadi nggak mungkin balas itu. Sampean kalau jadi orang tua, tinggi sudah derajatnya. Jadi siap diremehkan itu justru dalam koridor dan frame seperti itu. Ya. Gitu Pak Jo. Tapi ini bukan karena saya sudah bisa sabar ya, tapi bareng-bareng ini belajar. Karena saya juga masih kadang tidak sabar. Nah, terutama kata Pak Guru Muhtar, guru kita semua, ayo sabar, sabar nunggu janjinya Allah di akhirat. Jangan muajalan, jangan minta segera. Minta segera inilah yang kemudian orang minta segera ingin membalas ketika dihina, minta segera sembuh sakitnya ketika diuji sakit, ya kan? Tapi kalau melihat semua ini karena Allah kan, ya tetap kita berobat, kita tetap berdoa minta sembuh, tapi menjalaninya itu tetap dengan sabar. Kita ini mintanya itu kan muajalan, nggak pernah sakit, nggak pernah ada masalah, nggak pernah apa gitu kan, nggak pernah gagal dalam bisnis, maunya kan gitu. Tidak ada konsep seperti itu di dunia, itu tidak ada. Yang produk utopia atau paham-paham seperti itu, utopia itu sesuatu yang semuanya ideal, itu nanti di akhirat sama tidak akan rugi, sama tidak akan sedih, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah ngantuk. Kalau tidur gitu. Jadi konsepnya gitu itu nanti di akhirat. Maka sabar itu loh nanti. Konsepnya itu harus menancap betul insya Allah. Saya rasa itu Pak Jo ya. Nah, jadi kalau bulan ini mobilnya baru laku berapa? Laku berapa tuh Pak Warso? Katanya banyak. Wow, persuan guys. Lah iya, kalau sudah laku 5, lakunya udah banyak. Terus yang kemarin cuma laku 1, ya enggak apa-apa. Namanya bisnis. Senyumnya semakin berkah. Kalau laku 1 bilang, kalau laku 5 yo bilang, jangan diam. Gitu. Ya, saya rasa di sana konsepnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Kesabaran itu insya Allah akan kita dapat kalau kita itu percaya akan janji Allah. Termasuk misalnya sudah mau nikah, ternyata belum dapat jodoh-jodoh, ya sudah, berarti Allah memang belum menakdirkan untuk kita. Tetap dengan cara ikhtiar, cari terus. Pengen punya anak, belum dikasih. Ya kita sudah ikhtiar, belum dikasih. Ikhtiar terus. Tapi tetap dengan koridor sabar. Bahwa itulah justru yang terbaik untuk kita. Ditawakal dan keimanan kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita, ridha kita, menuntun kita sehat jasmani rohani dalam koridor siratal mustaqim ila akhir hayat. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wa mu'minat muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hasdina min al-jinna wa syaitan. Rabbana natina wa lina asqafna. Rabbana wa la taj'alna fi marfa' darajatana fi Rabbana man nafaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana afrigh lana sabran wa sabbir aqdamana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an